Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali lagi bermain pick a card ya, pilih kartu. Kali ini saya sudah menyiapkan 4 pilihan di sini dengan batu saja. Tema yang saya buat yaitu bagaimana koneksi kalian selanjutnya atau bagaimana hubungan kalian selanjutnya ya. Saya nggak nyebut hubungan sih, karena kalau konotasinya hubungan itu kan sedang menjalani ya. Tapi kalau koneksi itu mungkin saja saat ini sedang tidak bersama, tetapi bagaimana kemungkinan ke depannya. Jadi saya lebih memilih menyebut bagaimana koneksi kamu dan dia selanjutnya. Jadi kalau koneksi itu bisa saja saat ini kamu sedang bersama-sama, bisa saja kamu sudah berpisah tapi masih ada koneksi ya. Jadi bagaimana ke depannya nanti? Saya di sini menggunakan kartu Lenormand. Saya lama nggak pakai kartu Lenormand ya. Pilihannya di sini adalah dimulai dari batu apa ya? Batu coklat dulu. Ini coklat ya. Batu coklat agak sedikit hitam. Saya sebut batu coklat aja. Kemudian ini ada batu hijau ya. Kemudian ada batu ini agak sedikit merah bata ya, dan ada batu ini sebenarnya batu, saya lupa sih nama masing-masing batu ini, putih ya, kita sebut aja putih. Oke, jadi ada coklat, hijau, merah, dan putih. Pilihannya seperti itu. Dari batu coklat dulu ya, saya yang lain ditaruh di belakang supaya tahu urutannya. Tadi coklat, hijau, merah, dan putih ya. Kita mulai dari coklat dulu. Batu coklatnya ditaruh di situ dan kita lihat bagaimana koneksi ini atau koneksi kalian selanjutnya ke depan. Untuk energi saat ini, karena energi kita itu berubah ya. Bisa saja mungkin kemarin koneksimu dan dia baik-baik saja, ada sebuah harapan, tetapi bisa saja nanti berubah. Atau koneksi kamu sudah sempat renggang, terputus, tetapi nggak tahu ke depannya nanti seperti apa, ya kan? Kita lihat dulu dari batu coklat. Siapa yang memilih batu coklat dilihat ya. Di sini ada kartu anchor. Wow. Kemudian ada letter. Ada beer. Ups, kemudian ada sun. Ada sage. Ada heart. Wow. Kemudian ada cross. Ada mice, dan ada sheep. Oke, di sini ada the person, seseorang di sini. Oke, baiklah. Ini sebuah situasi yang saya lihat ya. Untuk koneksimu dan dia mungkin sudah ada keputusan. Entah kalian sudah putus atau sudah mengakhiri hubungan, ya tetap aja ada keputusan. Atau mungkin keputusannya jeda dulu ya, break dulu. Keputusan untuk sementara ini kita berjauhan dulu bisa jadi. Atau memang sudah benar-benar putus. Kalau saya melihat seperti itu, seseorang setelah melakukan atau mengambil keputusan putus ini tampaknya stuck. Mungkin kamu, mungkin dia ya, yang mana perasaan tidak stabil itu ada. Sudah diambil keputusan sudah diambil keputusan untuk berpisah barangkali, dan pada akhirnya seperti belum bisa
meninggalkan atau belum bisa menerima. Karena yang ada di dalam dirinya itu seperti masih ingin ada semacam harapan, ya, kejelasan lagi, atau ada keberhasilan lagi, ada kemungkinan lagi bisa terjadi. Jadi bisa saja di sini, walaupun mungkin kalian mengambil keputusan berpisah atau mungkin saat ini lagi jeda, lagi break, tapi tetap ada di dalam diri itu masih ada energi bahwa nggak akan kayak gini terus begitu. Pasti nanti akan ada keberhasilan lagi seperti itu. Karena ya bisa dikatakan mengapa dia berpikir seperti itu, ini benar-benar seperti semacam penderitaan buat dia ketika harus pisah, harus berakhir. Itu seperti semacam penderitaan atau cobaan yang berat buat dia, ujian. Itu yang membuat dia seperti tidak bisa kemana-mana, ya, masih stuck, saya katakan, bahkan masih berharap. Harapannya di sini ya bisa saja masih ingin mendapatkan kabar begitu, ya, masih ingin mendengarkan kabar dari kamu, masih ingin ada komunikasi lagi. Itu yang dia harapkan bisa dia terima kabar dari seseorang. Mungkin kamu yang stuck di sini, mungkin dia. Karena ini koneksi kalian, ya. Ya, atau bisa saja di sini seseorang ini stuck karena ada pernikahan dan dia seperti menghadapi seseorang yang cukup berpengaruh atau cukup kuat, ya, punya power, sehingga ya bisa dikatakan dia nggak bisa gimana-gimana. Mungkin dia mengakhiri hubungan kamu karena dia punya pernikahan, begitu loh. Walaupun dia masih punya harapan bahwa nanti akan ada keberhasilan atau ada hal-hal baik yang akan terjadi untuk kehidupan dia ke depan. Jadi energi dia itu seperti, bisa saja begini loh, orang ini memutuskan untuk mencoba menjalani kehidupannya bersama dengan yang lain, ya. Tetapi ternyata dia menderita. Dia mengalami semacam situasi yang sulit dengan seseorang yang dia putuskan sebagai pasangannya sekarang. Atau kalaupun dia tidak bersama pasangannya atau tidak memiliki seseorang yang lain, di sini dia seperti stuck dan ingin nantinya entah menerima kabar atau dia yang akan mengirimkan kabar, mengirimkan pesan. Bisa saja dia menunggu pesan dari kamu atau dia akan mengirimkan pesan dengan kamu ketika dia mungkin sudah memiliki semacam kekuatan, punya power apapun itu, ya, mungkin dia punya keyakinan diri bisa jadi, atau ya kekuatan dalam hal kehidupan dia, punya keberhasilan, punya keuangan, punya kesuksesan seperti itu. Jadi ini bisa saja energinya setelah hubungan ini berakhir, ya, hubungan ini berakhir, seseorang itu lebih memutuskan bersama yang lain. Jadi sempat dia membuat keputusan bersama yang lain, tetapi pada akhirnya dia ada kesulitan di sini, hidupnya nggak stabil, atau ya setelah diputuskan hubungan ini dia tidak stabil dengan perasaannya. Artinya masih berharap ada sesuatu yang akan dia lakukan nanti ke depan untuk kembali memperbaiki hubungan ini. Ya, tapi yang jelas saat ini masih ada perasaan takut. Entahlah, mungkin takut karena ada pasangan yang punya power tadi, ya, pasangan yang sangat memiliki kuasa dengan dia, mungkin mengintimidasi, atau pasangan yang memproteksi dia, itu ketakutannya. Atau ya ketakutannya di sini dia belum punya kekuatan, belum punya keyakinan diri, seperti itu, belum punya keberanian. Itu yang menjadi ketakutannya. Ya, dia ini seseorang yang sebenarnya kalau saya melihat di sini
sangat membutuhkan atau memerlukan kasih sayang. Jadi setelah hubungan kalian berakhir itu tampaknya memang dia seperti kurang dicintai, ya. Entah kurang dicintai pasangannya atau dia merasa sulit setelah mengakhiri hubungan dengan kamu, dia seperti, ya bisa dikatakan di sini menderita, saya katakan ya, dia seperti ingin dicintai. Jadi kalau saya lihat bagaimana koneksimu dengan dia ke depan, ya dia di sini menunggu memiliki kekuatan, memiliki keyakinan, entah itu kemampuan atau kekuatan dia menghadapi pasangannya yang saat ini lebih memiliki power, ya, memiliki pengaruh buat dia, atau kekuatan untuk dirinya sendiri, mungkin tentang kestabilan perasaan dia, kekuatan keyakinan diri, atau kekuatan finansial materi seperti itu. Ke depan, ketika dia memiliki kekuatan itulah, tampaknya ya dia akan memperjuangkan cintanya, kebahagiaannya. Dia ingin kembali mendapatkan cinta, khususnya mungkin dari kamu di sini, ya, karena kalian sudah berpisah. Dan ya, kalau saya lihat di sini memang dia ini hanya ingin berbahagia. Bisa saja setelah dia benar-benar punya kekuatan melepaskan pasangannya atau menghadapi atau apapun, ya, mengatasi hubungan dia dengan pasangannya yang sekarang, nantinya dia akan mewujudkan apa yang ingin dia lakukan untuk kebahagiaannya. Ini seperti ada sesuatu yang akan dia korbankan. Entah dia mengorbankan komitmennya bersama pasangannya saat ini, entah dia mengorbankan perasaan takut dia, ya. Perasaan takut dia dalam arti, ya, kalau selama ini mungkin dia ada kekhawatiran, ada ketakutan, mungkin dia masih menyembunyikan diri dari kamu seperti itu, nanti ke depan dia akan meninggalkan itu. Dia sudah berani begitu untuk mengorbankan itu semua demi apa? Demi tujuan bersama kamu, yaitu apa? Berkomitmen. Wow. Ini koneksi yang sudah terputus, yang saya lihat hubungan yang sudah terputus, tetapi seseorang tampaknya masih, saya lihat di sini ada the sun, ya. Dia masih berharap atau masih berpikir ada harapan-harapan yang akan lebih baik nantinya ke depan. Karena saat ini kalau dia memang sudah bersama dengan seseorang, ya, setelah berpisah dengan kamu, dia ini menderita, dia nggak bahagia dengan pasangan yang sekarang. Kalaupun dia belum punya pasangan, dia di sini seperti, ya, bisa dikatakan dia sedang berjuang, ya, berjuang untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dalam arti sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, atau berjuang untuk bisa memiliki apa ya, kestabilan kehidupan buat dia, kemapanan seperti itu, berjuang ngumpulin duit. Dan nanti ke depan saya melihat memang dia akan, bisa dikatakan di sini, akan kembali kepada tujuan di awal, ya. Dia akan membuat keputusan untuk apa? Dari koneksi ini saya melihat keputusan dia ke depan itu nanti adalah dia akan kembali menambatkan hatinya ke kamu. Caelah, menambatkan hatinya. Dalam arti lebih kuat lagi, akan berkomitmen atau, ya, mengambil keputusan yang akan dia lakukan di sini untuk sebuah tujuan yang lebih berhasil dari sebelumnya, ya, lebih berhasil. Dia ingin ada sesuatu yang bisa dia dapatkan lagi dari koneksi ini. Tapi tampaknya kalau ke depan dia nggak langsung sih. Mungkin dia akan mengalir aja dulu karena secara perlahan-lahan di sini dia ingin menghilangkan dulu perasaan takut dia, seperti itu. Mungkin nanti ya secara perlahan-lahan dia menghubungi kamu sebelum dia bisa benar-benar melepaskan pasangannya, mengalir aja. Tapi tujuannya tetap ke kamu. So the person ini dia orang yang orang yang memikirkan kamu, atau orang yang memutuskan hubungan bersama kamu, ya. Wow, nanti akan ada perubahan di sini.
Dia saat ini mungkin, atau ya dia mencoba untuk move on, tapi nanti akan ada perubahan. Dia akan move on dari perasaannya sendiri. Dalam arti dia sudah nggak takut lagi, dia sudah nggak khawatir lagi, dia sudah punya keyakinan diri seperti itu. Dan di saat itulah nanti dia akan kembali bertemu, mencoba komunikasi, bertemu denganmu, ya. Wow, ini ada seseorang, ya, benar. Artinya dia ini seseorang yang pada akhirnya nanti akan memutuskan. Ini ada 2 orang di sini ya. Jadi memang di sini ada yang sudah memiliki pasangan. Setelah berpisah dengan kamu, dia sudah memiliki pasangan, dan di sini dia nanti akan memutuskan ke depan bahwa dia akan memilih untuk orang yang dia inginkan. Yaitu siapa? Kalau dia memang sudah memiliki pasangan, di sini tampaknya dia akan memilih kamu. Wow, ini ada pasangan di sini, kamu dan dia tampaknya, ya. Oke, seperti itu ya untuk yang memilih batu coklat. Koneksi ke depan tampaknya akan lebih baik. Ada perbaikan, tapi saat ini ya lebih baik jalani dulu kehidupan yang ada. Tidak usah terlalu berekspektasi, biarkan saja mengalir ya. Biarkan saja nanti berjalan sesuai dengan ketetapan alam semesta. Kita ke hijau. Yang memilih batu hijau sekarang. Bagaimana koneksi ini atau koneksi kalian selanjutnya? Bagaimana situasinya dan bagaimana ke depan nanti koneksi kalian? Untuk yang memilih batu hijau, kita lihat ada Rider, Gentleman, The Lady, wow, Clover, Bear, Mice, Clouds, Snake, oke, dan ada Gentleman. Wow, ada 2, ada 3 orang di sini. Baiklah, di sini ada Birds. Oke. Untuk yang memilih batu hijau, energimu di sini ada Bear yang memilih batu hijau ya. Ini seperti seseorang yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi dikuasai dalam tanda kutip. Ada yang lebih memiliki kuasa atau memiliki pengaruh untuk dia ya. Untuk orang yang terkoneksi dengan kamu ini sepertinya sedang ada di bawah kekuasaan seseorang begitu loh. Entah mungkin ibunya, entah mungkin di sini pasangannya yang sangat memiliki power saat ini. Jadi, kalau saya melihat di sini sepertinya ya mungkin dia pernah datang, orang yang terkoneksi dengan kamu ini pernah datang di dalam kehidupanmu dan dia pernah memberikan semacam kebahagiaan buatmu ya. Kalian pernah bersama, pernah berbahagia. Intinya dia seperti sangat gentleman waktu dia bersama kamu. Kalau dia laki-laki, atau dia sangat manis atau sangat perhatian ketika bersama kamu, membahagiakan kamu intinya. Tapi itu hanya sesaat, hanya sebentar saja hubungan kalian terjadi dalam situasi yang berbahagia. Di sini pada akhirnya ada perubahan, ya. Mungkin dia dihadapkan dengan situasi memilih, karena di sini banyak banget orang-orang yang ada di dalam koneksi kalian yang memilih batu hijau. Seperti ada perubahan terjadi, entahlah. Mungkin karena pengaruh ibunya ini, ya, dimana dia pada akhirnya mungkin ya harus memilih
mengakhiri atau meninggalkan kamu. Karena saya lihat kamu bahagia dengan dia, punya kesempatan dengan dia itu sebentar aja. Atau ya karena dia di sini memang sudah punya pilihan, sudah punya pasangan, seperti itu. Dan pada akhirnya dia lebih memilih kembali kepada pasangannya atau bersama pasangannya. Energinya seperti itu. Kamu pernah berbahagia dan pernah menjalin hubungan dengan dia. Tapi hanya sesaat dan kemudian ada terjadi situasi yang berubah di mana dia lebih memilih pasangan atau memilih seseorang yang mana ini karena pengaruh ini tadi. Seseorang yang lebih membuat dia, ya bisa dikatakan di sini membuat dia takut ya. Karena di sini ada mais, dia takut. Mungkin karena pengaruh ini ibunya atau mungkin pengaruh istrinya, suaminya, dia menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan kamu. Yang mana memang di sini kalau saya melihat ada hal-hal yang bisa dikatakan ini energi orang ketiga ya, snack ini. Mungkin kamu ini orang ketiga. Mungkin kamu hanya menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berpasangan, sudah memiliki istri atau suami. Atau ini memang pengaruh orang ketiga itu ibunya. Karena di sini ada bear itu ya, kartu tentang ibu atau orang tuanya lah intinya ya. Orang tuanya mungkin sangat tidak suka atau tidak setuju kamu bersama dia. Dia lebih memilihkan kamu dengan yang lain seperti itu. Ya pada akhirnya dia harus bisa melakukan perubahan ya, menyesuaikan diri dengan apa yang sudah dia pilih di sini, mungkin kembali kepada pasangannya atau menuruti apa yang menjadi kehendak orang tuanya. So, kalian berpisah. Kalian sempat menjalani hubungan dan di sini pada akhirnya karena ada rasa takut ya, rasa khawatir ya, lebih memilih apa yang bisa dikatakan di sini apa yang menjadi keinginan dari orang tua atau apa yang menjadi pilihan dia bersama pasangannya. Ini bisa juga dia takut dengan pasangannya. Mungkin diancam, mungkin dia ditekan seperti itu, dia pada akhirnya memilih bersama pasangannya. Bagaimana koneksi ke depan? Ya, sebenarnya kalau saya melihat ke depan itu dia dihadapkan dengan pilihan juga. Dalam arti dia itu seperti ingin ada perubahan kembali bisa terjadi. Ya. Saya melihat mungkin saja memang dia di sini seperti tidak bahagia. Kalau dia kembali kepada pasangannya itu tampaknya memang kebahagiaan yang dia dapatkan itu tidak apa ya? Tidak langgeng. Mungkin nanti sebentar dia bisa ya berbahagia dengan pasangannya, menikmati hubungannya, tapi nanti sebentar ada saja lagi hal-hal yang membuat dia seperti apa ya, sedih atau tidak bahagia. Karena di sini kartunya snake, dia itu seperti mengalami sebuah hubungan yang toksik, ya, hubungan yang toksik. Toksik di sini bukan hanya dengan pasangan, tetapi bisa saja toksik karena ibunya, bisa saja karena orang tua yang terlalu mendesak atau terlalu menguasai dia. Hubungan toksik itu bukan hanya dengan pasangan ya. Jadi dia seperti ingin ada perubahan, dia seperti ingin melawan begitu. Dia seperti ingin bisa apa ya? Kalau saya di sini seperti bisa merubah hidup dia, tapi dia juga ada perasaan bingung. Bingung karena di sini dia berharap bisa melakukan perubahan, tapi dia juga tetap ada perasaan takut. So, saya lihat koneksimu dengan dia di sini ke depan bisa saja akan kembali terjadi, ya. Bisa saja akan kembali terjadi dalam arti dia berusaha kembali menjalin hubungan dengan kamu tapi sembunyi-sembunyi. Tapi dia di sini dihantui dengan perasaan takut. Dia seperti ya bisa dikatakan di sini dihantui dengan berbagai hal yang membuat dia cemas ya. Karena dia sepertinya memang tidak terlalu yakin juga. Saya melihat dia di sini seperti harus bisa
melakukan hubungan dengan kamu itu sembunyi-sembunyi, terkoneksi dengan kamu, mungkin menghubungi kamu itu sembunyi-sembunyi, karena dia seperti, ya bisa dikatakan di sini ada ketakutan, dia masih takut. Bisa saja ini masih ada gangguan dari istrinya, dari pasangannya, ya. Atau dia takut dengan ibunya, dengan orang tuanya. Koneksi ini saya lihat itu bisa terjadi apabila dia punya kekuatan menghadapi pasangannya atau menghadapi ibunya. Tapi kalau seandainya dia tetap seperti ini, ya, tidak ada perubahan, dalam arti dia seperti seseorang yang terintimidasi, ya dia hanya menjalani hubungan bersama kamu itu sembunyi-sembunyi, pada akhirnya seperti itu terus koneksimu. Tapi saya melihat dia itu akan lebih yakin apabila dia punya kekuatan. Sembunyi-sembunyi di sini saya lihat pun itu dia lakukan, ya, hanya sekedar mengirim kabar. Tidak bisa bertemu, tidak bisa bersama. Mungkin dia mengirim kabarnya juga ketika dia ada waktu, curi-curi dari orang tuanya, dari pasangannya, seperti itu. Hanya seperti itu koneksi kalian. Jadi untuk bersama itu nggak ada. Ini berjauhan lagi. The lady dan gentleman. Jadi sepertinya dia ada perasaan takut, ya. Kalau untuk kembali bersama, untuk ketemu, itu saya lihat tidak. Di sini bisa dikatakan dia seperti ada ancaman. Seperti itu koneksi yang terjadi. Jadi kalau kamu seperti ini, pada akhirnya untuk apa? Untuk apa menjalani hubungan ini, ya? Karena dia sendiri seperti nggak punya keberanian, nggak punya keyakinan untuk benar-benar mengupayakan diri kamu menjadi pasangannya. Ini dia ada energi, ya bisa dikatakan di sini sembunyi-sembunyi, dan ada perasaan-perasaan yang tidak yakin juga kalau saya lihat. Bisa dikatakan kamu di sini ya menjalani hubungan yang hanya menghabiskan energimu aja kalau kamu ngarepin dia. Secara perlahan-lahan itu kamu, mentalmu juga, jiwa kamu malah jadi rusak kalau menjalani hubungan seperti ini, ya. Nih, birds, ini seperti dia akan menghabiskan waktunya itu bersama dengan situasi yang dia jalani saat ini, ya, dalam arti mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tuanya, menghabiskan waktu bersama pasangannya, seperti itu. Saya melihat memang di sini ada keinginan dia untuk move on, mungkin untuk move on dari hubungannya, untuk dari situasi dia yang sekarang. Tapi bisa saja kalau dia merasa sulit, mungkin dia akan move on dari koneksinya bersama kamu, karena dia menganggap sudah, ya bisa dikatakan di sini dia sudah ada perasaan tidak yakin juga. Ini dia sendiri, the person, atau ini karena ada pengaruh seseorang, ya. Seseorang yang sangat kuat di sini. Bisa saja keluarga, bisa saja orang tua, bisa saja ini pengaruh yang sangat kuat saat ini yang sudah dia jalani. Seperti itu. Itu yang membuat dia sepertinya ingin move on saja dari koneksi bersama kamu. Ya. Ya, ini energi seseorang yang memang tampaknya belum memiliki keberanian. Dia belum terlalu dewasa. Ya, ini child. Dia ingin ada awal baru dari kehidupan dia, tetapi dia seperti seseorang yang tidak memiliki keyakinan, keberanian, masih seperti seorang anak-anak yang diatur oleh pasangan, yang ditakut oleh pasangannya sendiri, nggak punya kepercayaan diri, seperti itu loh. Karena apa? Karena ada sesuatu yang sudah kuat di sini. Tree. Ini bisa keluarga, bisa juga ini tentang ya dia sudah cukup lama bersama orang tuanya, seperti itu. Itu yang membuat dia seperti lebih memilih apa ya? Kalau saya lihat di sini seperti ingin meninggalkan koneksi bersama kamu, bisa saja. Karena dia merasa dia di sini lebih memilih sesuatu yang cukup kuat berpengaruh untuk hidup dia. Mungkin keluarganya, mungkin pernikahannya, mungkin juga karena orang tua, seperti itu. Jadi kalau saya lihat seperti itu koneksimu ke depan, ya,
Mungkin saja dia masih akan mau begitu ya, mau untuk menjalin hubungan dengan kamu, tapi energinya seperti itu, sembunyi-sembunyi dan penuh dengan ketakutan. Dia tidak bisa kasih harapan pasti atau tidak bisa kasih kejelasan. Dia tidak akan memberikan itu karena dia di sini dikuasai oleh seseorang, entah istri atau suaminya, entah orang tuanya. Itu koneksi yang terjadi ke depan ya, antara kamu dengan seseorang yang memilih batu hijau. Ya, kalau seperti itu situasinya, lebih baik kita fokus dengan diri sendiri ya. Kamu fokus dengan diri sendiri, melihat tujuan hidup kamu sendiri. Buat apa berharap dengan situasi hubungan yang seperti itu? Koneksi seperti itu nggak jelas. Ujungnya bagaimana? Oke, batu merah ya. Kita lihat yang memilih batu merah. Bagaimana koneksi kalian ke depan? Atau bagaimana koneksi ini selanjutnya, koneksimu dan dia selanjutnya? Ada The Gentleman, Mice, lalu ada Lily, ada kartu nomor 36 ini The Cross ya, Albatross di situ. Ring, lalu ada Coffin, ada Tree, ada The Lady, dan ada Side. Oke. Rider. Baiklah. Oke, kita lihat untuk yang memilih batu merah. Ini energi sebuah situasi yang tampaknya akan berulang ini, atau sesuatu yang akan berlanjut ya. Sesuatu yang berlanjut atau berulang. Mungkin saja di sini juga tentang komitmen. Komitmen yang berulang atau berlanjut yang terjadi di sini. Untuk kalian yang memilih batu merah. Sebentar. Ini koneksimu dengan seseorang yang sepertinya sangat kuat ya, antara kamu dengan dia. Bisa saja di sini seperti ada koneksi spiritual. Walaupun kamu sudah berpisah dengan dia, kamu sudah mengakhiri hubungan dengan dia, tetapi energimu dengan dia itu masih kuat. Karena ada sesuatu yang sebelumnya mungkin kalian lewati bersama, cinta kalian, hubungan kalian itu sangat kuat dijalani, sudah sangat berkembang saat itu, seperti sudah ingin bertumbuh kuat seperti pohon ini loh. Sudah mengakar. Dan saya melihat memang ada sesuatu yang membuat antara kamu dengan dia di sini seperti dihadapkan dengan ujian, sehingga ya mungkin saja ada akhir yang terjadi. Ada sesuatu yang sudah diputuskan, diakhiri. Itu yang saya lihat sepertinya, walaupun hubungan ini sudah berakhir, sudah diputuskan, karena koneksi kalian sangat kuat spiritual di sini, perasaan menderita atau perasaan yang sangat amat sulit untuk dilepaskan itu ada. Karena koneksi yang kuat ini memang apalagi koneksi spiritual ya, entah itu mungkin hubungan twin flame seperti itu, atau kamu dengan soulmate-mu, itu walaupun berpisah, koneksi itu sulit untuk hilang. Saya melihat di sini memang ada perasaan-perasaan yang cukup sakit dirasakan ketika hubungan kalian berakhir ya. Seperti kalian itu seperti seseorang yang
secara perlahan-lahan itu ada hal-hal yang merusak pikiran atau perasaan kalian karena pengaruh ini tadi, perasaan menderita, kamu merasa tidak bisa melupakan dia, kamu merasa sedih karena hubunganmu sudah berakhir, sudah diputuskan, benar-benar nggak bisa. Dia pun begitu. Karena ada pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lewati bersama di sini. Itu yang membuat kalian kok seperti ini Mbak Eva, kok sulit banget meninggalkan dia, kenapa kok dia seperti terus ada di dalam pikiranku. Itu kan sebenarnya secara nggak langsung ya merusak mental juga secara perlahan-lahan. Karena pengalaman di sini, karena pengalaman yang pernah kalian lewati bersama. Mungkin di sini ya bisa dikatakan kamu mengingat kebaikan-kebaikan dia, apapun pengalaman yang kamu lewati bersama dia itu yang sepertinya sulit untuk kamu lupakan. Dan ya, saya melihat di sini seseorang tampaknya memutuskan hubungan ini karena bisa saja karena ada komitmen ya. Kamu pernah melewati sebuah hubungan bersama seseorang yang mana mungkin kamu pernah berkomitmen menikah dengan dia. Itu yang membuat kamu seperti tersakiti ketika harus berpisah. Atau kamu menjalin hubungan dengan dia setelah melewati situasi yang membahagiakan, banyak hal yang kamu lewati bersama. Pada akhirnya dia memutuskan untuk berkomitmen dengan yang lain. Itu yang membuat perasaanmu hancur lebur di sini. Apalagi kalau kamu pernah menikah. Ya, ada perasaan takut. Ini mungkin saja dia, mungkin saja kamu. Ada perasaan takut jika koneksi ini benar-benar sudah tidak bisa terjadi, ya. Sehingga ada keinginan di sini seperti ya kembali untuk melanjutkan atau kembali untuk mengulang hubungan ini. Itu ada di sini karena ada perasaan takut. Tetapi di sini juga ada perasaan khawatir karena apa? Karena seseorang memang di sini sudah punya komitmen. Mungkin kamu yang pada akhirnya sudah menikah dengan yang lain atau dia. Tapi keinginan untuk kembali mengulang hubungan ini ada, ya. Jadi kalau saat ini saya melihat energimu dengan dia itu seperti sudah berakhir, ya. Sudah berakhir, hubungan ini sudah benar-benar diselesaikan, diputuskan, tetapi ada kemauan untuk mengawali lagi sebuah fase baru. Mengawali lagi sesuatu yang baru. Ada keinginan untuk perubahan. Oke lah, sudah pernah berakhir. Tetapi keinginan untuk kembali mengulang, keinginan untuk mengawali lagi itu ada. Entah di dalam dirimu, entah di dalam dirinya, ya. Yang saya lihat di sini memang karena sesuatu yang cukup kuat terjadi, pengalaman khususnya. Mungkin kamu pernah menikah dengan dia, atau pengalaman-pengalaman kamu selama bersama dengan dia itulah yang membuat seseorang sepertinya seperti ya ingin mengawali lagi. Mungkin dia atau kamu merasa bahwa kamu lebih bahagia bersama dengan dia dulu. Dia lebih bahagia dengan kamu. Itu pengalamannya, ya. Itu yang menguatkan untuk bisa melanjutkan hubungan ini ada. Tapi ini juga saya lihat sebagai proses ke depan, di mana seseorang seperti akan mengupayakan, akan berproses untuk memulai lagi sesuatu yang sudah berakhir ini. Mungkin dia akan kembali memulai, ya, mengawali lagi sebuah fase baru. Yang saya lihat di sini memang setelah melewati masa-masa spiritual tampaknya. Masa-masa spiritual dalam arti setelah benar-benar ada semacam kekuatan, ya, kekuatan di dalam diri, melewati masa-masa meyakinkan diri
pada akhirnya tahu bahwa di sini keinginan untuk mengulang hubungan ini ada, yaitu bersama dengan kamu atau bersama dengan dia kalau ini energi kamu, ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada komitmen, entah kamu atau dia yang sudah memiliki pasangan, pada akhirnya dia akan memutuskan siapa orang yang benar-benar dia inginkan di sini. Tapi kalau saya melihat dari koneksi ini, bisa saja dia pada akhirnya memilih untuk memutuskan kembali bersama kamu dan mengakhiri komitmen dia atau hubungan dia bersama yang lain. Karena saya katakan di sini hubungan kalian itu kuat dalam hal spiritual juga. Ini hubungan karma. Jadi bisa saja ini koneksimu dengan soulmate-mu atau twin flame-mu yang memilih kartu ketiga. Saat ini hubungan kamu sudah berakhir, ya. Saat ini kamu sudah berpisah karena sudah mungkin bercerai, ya. Mungkin sudah memang memutuskan hubungan, tetapi pada akhirnya nanti akan ada situasi yang terulang. Ya, situasi yang terulang di sini. Ya, sesuatu yang mungkin tidak kamu sangka ketika kamu sudah mencoba awakening, ya, lebih fokus dengan spiritualmu, tiba-tiba mungkin tanpa kamu sangka dia datang. Seperti itu. Ini kedatangan, jelas mungkin dia akan mengirimkan kabar untukmu, ya, yang memilih batu merah. Koneksimu di sini seperti memang koneksi yang akan terulang lagi dengan dia. Dia akan datang atau mengirim kabar di sini. Sempat ada kebimbangan, ya, sempat ada kebimbangan. Mungkin saja di sini dia datang dalam situasi yang masih bimbang karena mungkin dia masih punya komitmen, ya. Tetapi dia sepertinya ingin kembali bertemu. Dia seperti ingin kembali, ya, bisa dikatakan di sini menikmati bersenang-senang bersama kamu. Wow. Artinya dia akan lebih memberikan semacam energi atau kejelasan. Dia seperti ingin ada sesuatu yang positif di sini terjadi lagi, lebih baik dari sebelumnya. Fish. Bisa saja dia di sini akan memilih membebaskan dirinya dari komitmen supaya bisa menjalani hubungan bersama kamu, ya, karena dia benar-benar ingin harapan baru untuk bisa menjalani hubungan bersama kamu itu lebih baik. Ini tentang seseorang yang memilih bebas. Kalau dia memang sudah punya komitmen dengan seseorang, hubungan dengan seseorang, mungkin dia akan memilih memutuskan hubungan itu, terutama kalau dia sudah benar-benar bebas dalam hal apapun, ya, punya kelancaran finansial, setelah itu dia punya kebebasan untuk hidupnya sendiri. Tampaknya itu yang akan dia lakukan ke depan. Jadi ini juga tentang bagaimana kamu harus bisa mengalir saja di sini, ya, jalani saja untuk roda kehidupan kalian masing-masing saat ini. Seperti itu. Karena ya, ini sesuatu yang akan terjadi lagi. Koneksimu akan terulang lagi bersama orang ini karena kalian terkait atau terkoneksi secara spiritual di sini. Hubungan karma. Dan saya melihat di sini memang ketika dia datang itu adalah ketika kamu sudah benar-benar terbangun spiritual kamu. Kamu seperti sudah nggak peduli atau kamu seperti sudah lepas dari hal-hal yang membuat kamu menderita perasaanmu, batinmu selama ini. Karena di sini memang ada penderitaan yang saya lihat. Seseorang yang sempat seperti diobrak-abrik mentalnya, perasaannya ketika hubungan ini terputus. Kemudian mencoba memperbaiki diri, mencoba fokus ke diri sendiri, ya, melakukan ketenangan diri, awakening seperti itu, dan tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia mengirimkan kabar ke kamu. Wow. Oke, itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih batu merah. Kita ke batu putih, ya, yang terakhir di sini untuk pick a card. Kali ini bagaimana koneksimu selanjutnya? Bagaimana koneksi ini selanjutnya atau bagaimana koneksi kalian ke depan, ya?
situasi yang akan kamu hadapi bersama seseorang yang terkoneksi. Oke, batu putih ada The Sun, kartu pertama, Dog, Side, Lily, The Lady. Wow, The Lady. Ini The Cross. Kemudian ada Ring, Mice, Coffin. Stroke. Oke. Yang memilih batu putih di sini. Bagaimana koneksimu dan dia selanjutnya? Koneksi ini selanjutnya. Saya nggak tahu, ini sepertinya kalian pernah punya pengalaman, mungkin di sini pernah menikah ya, karena ada ring. Atau kalian pernah punya komitmen yang cukup memiliki pengalaman-pengalaman yang membahagiakan begitu. Yang saya lihat memang hubunganmu dan dia itu seperti sebuah hubungan yang pernah dilewati dengan hal-hal yang sangat baik, sangat berenergi, sangat positif. Mungkin kalian pernah punya kehidupan pernikahan yang bahagia seperti itu. Atau kamu dan dia pernah melewati hubungan yang sangat berbahagia. Sehingga ketika situasi berubah, dalam arti mungkin di sini ada pengaruh orang tua, ada pengaruh ya sesuatu begitu terjadi, saya melihat hubungan ini pada akhirnya diputuskan atau pada akhirnya berakhir begitu ya, selesai. Tetapi seseorang masih punya perasaan yang sangat kuat, dalam arti masih setia dengan perasaannya. Bahkan seperti masih menunggu untuk sebuah ya situasi yang bisa berubah ya ke depan. Ini seseorang yang sangat berpengaruh di sini. Mungkin kamu sangat berpengaruh buat dia, sehingga dia walaupun sudah terputus koneksi ini, hubungan ini, dia tetap setia dengan cintanya. Karena dia punya pengalaman yang indah, pengalaman yang berbahagia dengan kamu. Seperti itu. Atau kamu yang sepertinya memang cukup setia menunggu dia kembali. Tapi ini karena ada pengaruh mungkin dari orang tua, kalau saya lihat pengaruh orang tua, atau bisa saja di sini ada pengaruh yang berkaitan dengan ya hal-hal lain ya, sehingga hubungan kalian seperti berubah. Mungkin juga ini pengaruh sahabatmu yang mungkin tiba-tiba merebut dia, seperti itu. Saya melihat di sini memang ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba yang membuat hubungan kamu itu pada akhirnya berakhir. Dan itu yang membuat seseorang seperti masih sulit untuk bisa meninggalkan koneksi ini. Masih setia menunggu, masih setia dengan cintanya. Walaupun sebenarnya ya bisa dikatakan di sini ada perasaan khawatir juga. Ada perasaan takut juga. Karena apa? Ya karena ada hal-hal yang memang sudah cukup sulit ya. Kalau saya lihat seperti kalian dihadapkan dengan situasi harus mengorbankan hubungan ini. Ngerti? Kalian itu sebenarnya mungkin masih sama-sama cinta, masih sama-sama ingin berbahagia, tetapi karena ada pengaruh dari seseorang yang lain yang sangat membuat hubungan kalian tiba-tiba harus berakhir, itu yang sepertinya harus bisa belajar berkorban. Ya sudahlah, demi orang tuamu nggak apa-apa hubungan ini kita akhiri. Ya sudahlah, walaupun dia sahabatku, terserahlah. Aku bersedia untuk
berkorban meninggalkan koneksi atau hubungan ini. Itu yang saya lihat. Tapi sebenarnya ada perasaan yang bisa dikatakan di sini nggak rela juga sih ya. Takut kalau benar-benar misalnya di sini tidak ada semacam kemungkinan untuk bersama lagi. Seperti itu. Oke, saya melihat bagaimana koneksimu ke depan di sini. Sesuatu yang sudah kalian ambil sebagai keputusan untuk mengakhiri hubungan ini mungkin saja akan, ya bisa dikatakan akan tiba-tiba berubah, dalam arti akan ada sesuatu yang membawa kalian untuk kembali di sini mengulang atau melanjutkan hubungan ini. Tetapi kalau saya lihat begini, kalian harus berani untuk menghadapi ujian apapun. Karena di sini seperti ada hal-hal yang ya bisa dikatakan harus diakhiri dulu, ya. Mungkin harus mengorbankan mengorbankan statusmu, misalnya di sini karena orang tua yang nggak setuju ya, misalnya statusmu yang sebagai anak harus melawan orang tua, itu yang harus dikorbankan. Kalau ini tentang komitmen, mungkin kamu dan dia di sini pada akhirnya berpisah karena dia pada akhirnya memilih sahabatmu atau komitmen bersama yang lain, begitu ya. Ya itu yang harus dia akhiri dulu. Harus berani, intinya, harus berani berkorban. Kalau koneksi ini ingin dilanjutkan atau koneksi ini ingin terjadi. Saya melihat memang ada keinginan, ya, seseorang ada keinginan untuk mengulang atau melanjutkan hubungan ini terjadi lagi, tapi ya di sini ada yang menjadi kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran itu karena orang tua, melawan orang tua. Mungkin kekhawatiran itu karena ada sebuah pernikahan di sini. Nah, kalau koneksi ini mau kembali diawali, itu tadi, harus berani memutuskan, harus berani berkorban. Mungkin harus meninggalkan orang tua, ya, harus meninggalkan keluarga, dalam arti saudaramu, orang tuamu. Kalau memang terlalu sulit loh. Kalau ini tentang komitmen yang sudah dimiliki oleh dia atau oleh kamu, setelah hubungan kalian sempat berakhir, artinya harus berani meninggalkan komitmen kalian masing-masing yang sekarang kalian jalani. Itu yang dikorbankan. Artinya saya katakan di sini koneksi yang terjadi di kartu terakhir ini, ya, koneksi ini bisa diawali lagi apabila ada hal-hal yang harus dikorbankan atau diakhiri. Entah itu pernikahan dia dengan yang lain atau pernikahanmu dengan pasanganmu, atau juga mengakhiri ya ketakutan kamu dengan, ya bisa dikatakan di sini kasarnya melawan, ya. Melawan apa yang tidak diinginkan oleh orang tuamu, melawan kehendak orang tuamu. Seperti itu. Ini koneksi yang saya lihat yang akan terjadi ke depan. Kalau kamu nggak berani, kalau kamu seperti tidak berani memutuskan, atau dia juga tidak berani berkorban untuk meninggalkan komitmennya, ya hubungan kalian berakhir. Koneksi ini akan berakhir. Sekarang tentang keberanian aja, karena ini the coffins. Ini tentang sesuatu yang akan berakhir atau akan harus diakhiri. Entah kamu harus berani mengakhiri komitmen atau pernikahanmu, begitu juga dia, atau kalau tidak ada keberanian, koneksi ini berakhir. Tidak ada kelanjutannya. So, ini memang sebuah situasi yang harus kuat ya dihadapi. Kalau ingin melakukan perubahan, ini bisa saja tentang perpindahan. Akan ada perpindahan, dalam arti mungkin kamu harus meninggalkan orang tuamu, keluargamu, harus meninggalkan pernikahanmu, perpindahan saya katakan. Jika ingin berbahagia, jika ingin cinta kalian itu terjadi. Cross, ini tentang pengorbanan. Harus ada pengorbanan di sini, ya. Harus ada pengorbanan yang bisa dilakukan, dan ya
Di sini jelas keinginannya cinta yang kalian jalani itu nanti akan bisa terjadi, kalian bisa akan bertemu lagi seperti itu apabila sudah ada sesuatu yang berani untuk diakhiri atau ya dikorbankan ya. Saya melihat di sini ada pertemuan atau kalian bisa berkumpul kembali begitu. Jika seseorang bersikap gentle. Gentle itu berarti berani ya kan? Harus berani. Berani untuk apa? Berani untuk membuat keputusan. Itu koneksi yang saya lihat untuk batu terakhir terjadi ke depan. Apakah hubungan ini atau koneksi ini berakhir atau tidak, itu dari keberanianmu dan keberanian dia. Seperti itu. Oke? Itu dia untuk bacaan terakhir di Pick a Card kali ini, mengakhiri Pick a Card kita. Kita ketemu lagi nanti untuk bacaan pilih kartu yang lainnya. Bye!